kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah telah mewajibkan atas manusia. Maka nanti ulama fikih tidak semua manusia ternyata Pak. Nanti diusulkan syaratnya harus beragama Islam. Jadi manusia yang beragama Islam. Kalau beragama Islam nggak boleh. Maka nanti Bapak kalau ke Mekah nanti itu nanti akan ada khusus wilayah yang hanya boleh dimasuki orang Islam. Nanti ada tanah haram namanya Pak. Nanti ada kalau Bapak nanti dari Jeddah ke Mekah, nanti akan ada tugu Quran ya Pak ya. Tugu Quran itu batas. Nanti kalau yang orang kafir selain Islam nggak boleh masuk situ. Di situ ada diperiksa. Nanti ada pemeriksaan pertama di situ. Biasanya periksa paspor sama jatah kue sama air zam-zam. Nanti kita alami itu ya. Kita akan dapat itu nanti. Nah itu tidak semua manusia, tapi dipanggilnya semua manusia. Hijul baiti manistato alilai sabila, untuk berangkat ke tanah suci, ke Baitullah rumah Allah, bagi yang punya kemampuan untuk hadir ke sana. Jadi hanya yang punya kemampuan. Ada yang mampu hartanya, jasadnya nggak mampu. Ada yang jasadnya mampu, duitnya nggak ada. Duitnya ada, jasadnya sehat, imannya nggak ada. Bapak sekalian, Ibu yang diberangkat hari ini, kita ini Pak yang hadir di sini, duitnya ada, badannya sehat, imannya ada, maka berangkat. Ya, wa man kafara, siapa yang ingkar tidak mau berangkat, maka fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, Allah Maha Kaya atas segala alam yang di muka bumi. Diancam banget. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, alhamdulillah Bapak sekalian, ini ancaman bagi orang yang tidak mau berangkat haji sementara mampu dia. Apa kata Rasul? Man kana lahu sa'atan falam yudhhin falyamut ing sa'a Yahudiyan wa ing sa'a Nasraniyan. Siapa yang punya kemampuan untuk berangkat ibadah haji sampai mati, jangankan berangkat, daftar pun enggak. Punya duit bukan daftar haji, malah kawin. Misalnya ya, kawin lagi, beli mobil lagi, ya, beli tanah lagi, beli emas lagi, enggak berangkat sampai mati. Maka Rasul mengatakan, fa inna insyaallah, maka Rasul mendoakan kepada orang ini, maka insyaallah orang ini matinya Yahudi atau Nasrani. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bagi orang yang punya kemampuan. Tapi kalau sudah daftar, nggak berangkat karena umurnya nyampe, sudah termasuk berangkat, maka nanti dibadalin. Ya Pak ya, ada badal haji namanya. Kalau sudah meninggal, belum berangkat, sementara sudah daftar, maka sebagian uangnya untuk badalkan haji. Jangan sampai enggak, jangan sampai orang tua anaknya ngambil harta waris, pakai aja untuk beli apa, tanpa untuk berangkat haji. Itu haram hukumnya. Karena udah niat, itu menjadi wajib, nggak boleh di kantor lalu gantikan. Nah ini Bapak Ibu ya, alhamdulillah kita. Dan Bapak Ibu kemudian kabar gembira untuk kita semua, bagi yang berangkat haji, syaratnya ikhlas ya. Maka al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang berangkat haji yang hajinya mabrur. Ini jadi masalah Pak Ibu. Yang mabrur ini Pak, inilah kita diadakan manasik, sampai yayasan didirikan supaya jangan sampai uangnya banyak, habis tenaga, tinggalkan segalanya, hajinya tidak dapat apa-apa. Jangankan mabrur, takutnya mabrur. Tahu mabrur? Atau mabur? Terbang doang, tidak dapat apa-apa. Kita ini minimal mabrur. Mabrur itu diterima. Nah, apa jawab orang yang berangkat ibadah haji termasuk kita sekalian yang hajinya mabrur? Laisa lahu jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi yang hajinya mabrur kecuali surga. Apa Pak? Apa Bu? Karena surga banyak halamannya.
Itu masalahnya Bu. Nanti ada masalah bagi, karena ini balasannya surga Pak. Maka ada urutannya nanti. Maka kita ada manasik. Termasuk malam hari ini kita akan manasik bagaimana supaya minimal hajinya mabrur, minimal sahih, minimal diterima. Karena Bapak Ibu nanti begitu kita nyampe Pak, turun di Jeddah atau di pesawat gelombang kedua, kalau gelombang pertama di Birali, nanti kan ngomong tuh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Kata kita labbaik Allahumma labbaik, kata kita Pak, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, segala puji bagimu. Apa kata Allah? Labbaik la syarika laka. Kamu bukan karena aku kamu datang ke sini, tapi karena kamu datang karena kesombonganmu, karena keingkaranmu, karena keaguhanmu, maka aku tolak kedatanganmu. Tidak semua orang nanti dijawab oleh Allah labbaik Allahumma labbaik dengan kalimat labbaik, aku terima kehadiranmu. Ini yang kita khawatir Pak. Maka kalau Bapak Ibu nanti pas mau berangkat nanti tinggalkan semua apapun yang menyebabkan diri kita. Makanya nanti Bapak Ibu kita suruh pakai pakaian hanya 2 saja. Yang bikin masalah Bapak Ibu ini baju sebenarnya Pak. Bu, yang bikin masalah itu baju Bu. Coba kali buka pakai baju coba. Ada harganya nggak Pak? Nggak ada. Tapi orang dengan bajunya, seorang gubernur pakai baju gubernurnya, sombong dia dengan baju gubernurnya yang dia pakai. Seorang jaksa, seorang polisi Pak, polisi Bu, maaf ya Pak ya, polisi itu Pak, kalau pakai seragam, megang sprintan bahaya. Tapi Bapak pakai baju biasa megang sprintan gak ada urusan. Iya nggak Pak? Bapak di perapatan megang sprintan, ring, orang mak siapa lo? Tapi pakai seragam, megang sprintan, berhenti nggak Bapak? Baju itu Pak yang jadi masalah. Karena jangan dibawa baju itu nanti Pak. Siapapun kita di sini Pak, mohon maaf. Karena kemarin di 2015 ada seorang pejabat di Lampung, saya nggak sebutin Lampung mana ya. Itu dia ini kepala perhubungan Pak. Hebat ya? Kepala perhubungan, pas Tarabuji, nanti Bapak alami Pak. Nanti Bapak akan alami Pak, begitu kreditnya Pak. Satu bis akan diisi 70 sampai 80 orang. Yang aslinya hanya 50 atau 45 orang. Diisi 70 sampai 80 orang. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Begitu sesaknya, jalan itu nggak lambat banyak, hanya 25 kilo Pak. Tapi akan ditempuh sekitar 5 sampai 7 jam. Hanya 25 kilo Pak. Paling kan 1 jam selesai. Tapi itu bisa 5 dan bisa sampai 12 jam. Tergantung nasib kita. Nah, rapat Pak sekalian, kepala perhubungan ini ada di bis berapa waktu itu? Ya, dengan tukang motornya ngomong, Bapak tukang motor ini gimana sih ngaturnya? Ini kan kita ini kan capek, ini mencar gimana? Coba kalau saya ngatur Pak, selesai Pak. Ya silakan Bapak atur aja. Mobil antri lupa Ibu. Dia ini kepala perhubungan di Lampung. Bapak kepala perhubungan di Lampung ini di Mekah. Di Mekah mau ngapain kita? Baju nggak dipakai Pak, hanya baju itu. Tinggalkan semua itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin Bapak yang udah tua, mungkin di rumahnya disuguhi apapun, apa keperluannya, kakeknya, apa cucunya, datengin ngasih di sana nyari makan sendiri, uang sendiri. Jangan beli tetangganya, aku mau disuapin, siapa lo? Disuapin. Ya Pak ya, sama-sama bayar, sama-sama ini. Makanya samanya sudah lah, sama-sama berdiri sendiri. Kalau nggak bisa bantu orang, minimal jangan merepotin orang. Itu aja kuncinya. Insya Allah makbul Pak. Kalau nggak bisa bantu orang, jangan merepotin orang. Itu aja kuncinya. Insya Allah makbul. Ini mah enggak merepotin orang terus. Ya Bu ya, tidur aja nggak masalah. Yang pakai AC hidupin AC, yang enggak matiin AC.
Yang pakai lampu hidupin lampu, yang nggak pakai lampu matiin. Berarti 4 orang nggak bisa tidur. Ya kan? Satu hidupin, satu mati. Itu baru AC sama lampu, belum oroknya. Ayo Pak. Ya makanya itu Pak. Ya udah kita. Kalau memang kita biasa ngorok nggak bisa ini matiin aja Pak. Yang kamar sebelahnya itu, kamar yang satu kamarnya. Ini matiin Pak, ganti tas deh. Jadi ngorok subhanallah, subhanallah. Jadi pada enak ngomong dibangunin dia bangun dan sedang ngorok lagi. Kan apa repot Pak, itu gambarannya. Jadi bagi kalian tuh apa namanya kita dalam melaksanakan tadi labbaik Allahumma labbaik. Tidak semua disambut oleh Allah. Aku terima kedatanganmu, aku tunggu kehadiranmu. Karena kamu bawa baju dari rumahmu, kamu udah tanggalkan baju kamu supaya aku letakkan kamu semuanya hanya memakai baju tanpa berjahit supaya sama di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di mata Allah tidak ada siapa-siapa. Yang paling hebat adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Di gambarannya berusaha kan? Maka yuk sama-sama supaya kita tidak mabrur, maka kita sama-sama ini tentang dalil apa namanya kewajiban haji. Bunyan Islam ala khamsin, Islam didirikan atas 5 perkara. Yang terakhir adalah apa Pak? Hijjul baiti manis nato ilahi sabi. Rukun Islam yang pertama apa Bu? Syahadat. Sudah syahadat? Sudah syahadat, kemudian sudah sholat 5 waktu, udah bagus. Ini kan ada aneh Pak, orang ngaji kita loncat deh. Orang ngaji, syahadat, enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, langsung haji. Ini yang kacau itu nanti. Haji ini urutannya gitu. Syahadat dulu, bersihkan dulu imannya. Tuhannya hanya Allah. Menyembahnya hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Setelah itu sholat didirikan. Setelah sholat zakat puasa, baru haji. Loncat-loncat, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, berangkat haji. Nanti Bapak lihat nanti banyak ini Pak. Mohon maaf dulu. Nanti setelah seminggu ketahuan hasilnya Pak. Karena kita haji nanti tamattu ya. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Hajinya nyantai Pak. Kita ini Indonesia dipilih haji yang menyenangkan. Alhamdulillah Pak. Kita haji tamattu. Cuma di Indonesia tamattu itu diartikan lain di Sopoma. Tamattu kaki mangan dulu. Itu nanti banyak ini Pak. Bangun makan tidur lagi, bangun lagi nunggu haji. Ke masjid nggak pernah, sholat nggak mau. Malah datangnya ke dokter aja. Penting Pak, malah saya Pak dokter, karena dokternya sakit. Kebetulan dokter kita ini perempuan semua Pak, kalau nggak salah kan teman ya. Iya. Dokter kita tahun ini Pak Ibu sekalian itu dokternya perempuan semua. Dan masyarakat kita jamaah kita ini manja-manja. Waktu di Indonesia suruh berobat nggak mau. Begitu haji berobat terus. Di samping cantik gratis lagi. Orang kita kan kayak gitu Pak ya. Pasien itu malam jam 12 tok pintu tok. Aku sakit, apa? Panu, sakit panu. Jam 12 malam. Ya. Saya pernah dari tukang dokter Pak 2011. Itu sampai saya kasih pengumuman. Tolong di atas jam 11 bagian sakit biasa saja tolong tunggu besok pagi, kecuali yang darurat. Ya kalau saya biasa saja nggak usah malam kasih ya dokternya aja tidur. Nanti kalau dia sakitnya mau bantu kita ya tolong. Ayo Bu, ya Pak. Kita sakit, enggak begitu sakit datang ke dokter, dokternya kecapean, itu dokternya sakit. Terus gimana coba? Ayo lo. Sementara satu dokter melayani 388. Kalau dulu 450 ya Pak ya. Kalau yang dulu 450 jamaah satu kloter yang satu kloter. Sekarang 388. Bayangin Pak, satu dokter melayani 388 jamaah.
ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke materi hajinya. Bapak Ibu, setelah kita rukun Islam sudah masuk semua, berarti kita sempurna, maka satu-satunya yang punya pangkat atau panggilan setelah melaksanakan ibadah hanya satu lah. Apa Bu? Haji. Yang lain tidak ada. Orang rajin sholat panggil apa? Pak sholat, enggak kan? Enggak ya? Tapi kalau haji dipanggil Pak Haji. Kenapa? Ini khusus Indonesia Pak. Ini adalah kepada kita semua Bapak Ibu, supaya haji yang diperoleh dengan susah payah mabrur ini bisa dipertahankan sampai kematian kita. Makanya diingetin terus, maka dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Itu maunya Pak, setelah pulang haji, bukan sombong, bukan, untuk menjaga. Maka Bapak kalau bisa setelah pulang haji Pak, pakailah tanda sebagian hajinya. Terutama kalau ada acara gitu ya, pakai nggak apa-apa. Kalau apa topinya, apa sendalnya, sendalnya putih maksudnya, sendal haji. Ya kalau nggak kepalanya ya sendalnya, atau sorban. Tapi umumnya topi ya Pak ya, umumnya topi. Kalau dulu mohon maaf Bapak Ibu, dulu orang nggak berani pakai topi haji sebelum haji. Pondok pesantren Ridboyo yang punya santri 35.000, kiainya, pondok pimpinan pengasuhnya mengharamkan santrinya memakai topi haji sebelum berangkat haji. Mengapa Pak? Hormati orang yang haji. Haji itu dulu jual sawah, jual tegok. Masa cuma 25.000 topi haji ini pakai? Sehingga orang nggak tahu haji apa bukan. Maka zaman dulu Pak, jarang orang pakai topi haji karena syaratnya harus sudah haji. Tapi sekarang anak baru lahir aja pakai topi haji, ya kan Pak? Sehingga nggak ada harga lagi. Nah, kalau dulu gitu ya Bu ya. Gambarannya itu. Mengapa Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu pakai topi haji? Kalau maksiat kan nggak bisa. Contoh, Bapak lagi ke atas panggung nyawer, ngomong yang di bawah, Pak Haji, turun nggak Pak? Turun nggak Saudara? Pak Haji, ada kawan saya gitu. Dia tahu haji. Makanya zaman dulu gitu Pak, tidak semua orang memakai topi haji. Maksudnya pasukan pedagang kabul saja. Itu makanya Bapak sekalian boleh pakai nama gelar hajinya. Sumbangan ya Bu ya, tulis saja. Tapi jangan yang nggak haji 100.000, yang haji 5.000. Itu haji pelit namanya. Ya, itu gambaran itu. Nah, Bapak mengatakan kemudian kita sekarang pengertian haji. Apa sih arti haji? Coba ada yang tahu Pak? Haji itu apa Pak? Sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan Pak Haji? Ayo, ihram, terus tawaf. Kalau haji jangan tahu dulu Pak. Kalau haji wukuf dulu. Ya. Kalau haji itu wukuf dulu Pak. Ini kalau perhatikan ini namanya haji nih Pak. Kalau berkunjung ke Mekah nggak melakukan ini nggak haji. Ihram, setelah ihram wukuf di Arafah. Kemudian lewat jumrah. Ya urutannya setelah di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, Mina, Mabit, kemudian ke Mina, Mabit, kemudian melontar jumroh Aqobah hari tanggal 10, kemudian melontar yang kedua tanggal 11, ulang Wusto Aqobah, kemudian besok lagi tanggal 12 ya, melontar lagi ulang Wusto Aqobah, kemudian pulang namanya nafar awal. Kalau nambah satu lagi namanya nafar sani. Kemudian setelah itu pulang ke hotel. Nah itu baru Pak tawaf kudum namanya. Tawaf ifado apa? Tawaf ifado.
tawaf ifadah, kemudian sa'i. Tahallulnya sudah dilakukan waktu lontar jumroh, ya. Tapi urutannya biasanya bahasanya tahallul gitu ya. Maka nanti ada tahallul awal atau tahallul akhir. Nah itulah namanya haji. Jadi kalau nggak melakukan ini nggak haji Pak, nggak haji. Walaupun kalau ke sana Pak. Makanya kalau orang ke sana walaupun dia ke Arafah, walaupun dia nginep, tapi bukan di tanggal 9 Zulhijjah, itu pun bukan haji. Jangan sampai nanti aku haji kapan, bulan apa? Saya hajinya bulan itu apa? Bulan Rabiul Awal. Umroh bukan haji. Walaupun sok-soknya nginep di Arafah nggak bisa Pak. Maka nanti ada ketentuannya, termasuk ashurul ma'lumat, hari yang Allah tentukan, yakni hari pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu namanya haji. Kalau umroh sengaja berkunjung ke Baitullah, rumah Allah, dalam rangka melaksanakan diantaranya adalah ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Itulah umroh namanya. Jadi jauh banget Bu sama hajinya ya. Haji nggak ada prosesi aruna namanya. Arafah, Muzdalifah, Mina itu nggak ditemukan di situ. Itu umroh. Karena kalau umroh kapan aja bisa. Dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada tujuan ibadah, namanya jalan-jalan. Walaupun prosesnya umroh, maka sekarang banyak orang, Bapak Ibu, yang seolah-olah dia umroh, tapi padahal hanya sekedar jalan-jalan karena nggak ngerti ilmunya. Termasuk saya kemarin 2023 bawa jamaah dari wali kota, ada 500 jamaah gratisan Pak. Saya bawa sampai di Madinah, turun dari bis, turun dari pesawat, naik bis, sudah ada yang stres satu. Pak, saya mau pulang Pak, saya mau menuju hari suami saya. Kata dia, saya mau masak-masak, nggak mau keluar dari mobil Pak. Nah yang seperti ini udah masalah Pak. Ada yang kerjanya keliling-keliling aja Pak. Prosesi umrohnya dia memang kan berat ya. Karena kalau yang kita kan ada manasik ya Pak ya. Kalau umroh kan ada manasik Pak. Manasik sekali pertemuan saya udah datang. Kemarin saya bawa 500 orang Pak kacau balu Pak. Saya takut juga sebenarnya Pak, karena saya tanya ada yang Bapak apa tadi tawafnya berapa putaran? Nggak tahu Pak, berapa putaran itu saya ngikutkan aja. Tapi nggak sampai ngikutnya itu lolos selesai apa enggak? Batal apa enggak? Kalau enggak Pak, berangkat aman. Ya bukan Pak, saya ini ditugaskan oleh wali kota, dampingi Bapak. Percuma wali kota keluarkan duit berjuta-juta kalau nggak ada imbasnya. Kalau hanya jalan-jalan ngapain Pak? Makanya Pak umroh itu imbasnya apa Pak? Hampir nggak ada Pak. Pulang umroh ya sholat lagi, yang pembohong lagi. Ini kan percuma Pak, duitnya banyak gitu. Satu orang 20 berapa kemarin? Sekitar 30 hampir ya. 30 juta kali 500 orang berapa? Ini tanggal 3 tanggal berapa? Ada yang berangkat lagi. Terakhir, tanggal 2 ya. Tolong ibu sekalian yang sama saudara yang mau berangkat, tolong dipelajari dulu ya ininya, manasiknya gitu. Ngeri pas saya kemarin Pak. Saya mimpin aja labbaik Allahumma labbaik. Bu banyak, niat kan dalam hati Pak, niat nggak boleh dalam hati, kalau haji nggak boleh. Haji dan umrah harus ngomong Pak, itu nggak boleh gitu. Orang labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan. Bu, tolong umrahnya jangan Bu. Diam aja. Saya ini bingung juga Pak. Satu bis itu kan 45 orang ya. 45 orang. Kalau ada yang diem nggak boleh. Kalau haji atau umroh Pak harus ngomong labbaik Allahumma umratan. Nggak boleh diem. Walaupun bisu pulangkan ngomong. Maaf ya Pak, walaupun mulutnya nggak bisa ngomong Pak, harus tergerakkan seperti dia ngomong. Karena ini
memenuhi panggilan. Kan dipanggil Allah, jawab dong, jawab. Oh, jawab. Diem aja. Ngomong, harus ngomong Pak ya. Gak boleh diem. Kalau sholat boleh dalam hati. Kalau sholat boleh ya? Gak pakai musolli. Allah. Yang musolli kan boleh ya? Musolli, fardhu subhi, rakaat ini itu ya. Tapi ada yang gak pernah belajar Pak. Gak pernah belajar musolli, tahu sholat. Bukan musolli fardhu subhi, rakaat ini. Tapi apa? Musolli, fardhu subhi, rakaat ini. Rakaat ini. Tapi kan sendiri lain ta'ala susah Pak. Ya namanya haji dan umroh. Nah Bapak Ibu, haji itu ada 3. Tapi kita Indonesia hampir semuanya memakai haji, namanya haji Tamatu. apa Pak? Tamatu. Apa Bu? Apa tamatu tuh? Tamatu. Nah tamatu itu artinya senang-senang, santai-santai, itu Pak. Ya makanya karena hajinya senang-senang, santai-santai, maka kena dam. Apa Bu? Dam isaah namanya. Dari semua orang yang haji wajib motong kambing 1 per orang. Nanti Bapak Ibu akan dikasih duit di Wisma Haji. Itu Bapak sekarang katanya pakai rupiah sekarang ya. Kalau kemarin bertanya berapa enggak? Ada. Kalau kemarin informasinya itu kalau dulu pakai real ya. Pakai real 1.500. Sekarang katanya dikurangi menjadi 750 real. Jadi sekitar berapa itu? 1 juta? 3.200.000. Untuk kambing sekarang di sana rata-rata ya memang pas itu. Bayar tidak boleh yang habis itu. Karena kalau dulu uang yang 1.500 itu namanya living cost. Living cost itu untuk makan. Sekarang makanan sudah dijamin, gitu loh. Makanya dikurangi, berarti hanya untuk dam. Makanya dikurangi 750. Berarti kalau 750 nanti untuk damnya kan 3,5 juta ya. Kalau di yayasan biasanya nggak nyampe situ. Bapak nanti daftar ini harus ini wajib Pak. Jangan nanti ngoceh dong. Apa yayasan ini minta lagi? Atau untuk rombongan tak duit lagi. Itu apalah itu? Itu dam. Aku nggak melanggar apa-apa kok dam enak aja. Ini orang haji geblek gitu. Bukan itu bukan pelanggaran, itu dam wajib itu. Dan kisaan. Kalau nggak bayar dam nggak sah hajinya. Karena itu pilihan ya. Namanya haji. Haji itu kan karena pelanggaran ya. Ini karena memang kita pilih itu. Nah, Bapak Ibu nanti ya untuk dam ini sih gambaran Pak. Kalau Bapak melalui pemerintah, misalnya nanti ada bank KJI, ada beberapa bank. Bapak nanti kalau tidak di yayasan yang mandiri ya, yang mandiri nanti kalau mau bayar sendiri, Bapak nanti datang ada tukang orang jualannya. Dia pakai meja gini, nanti ada dam kata dia. Berarti Bapak tinggal datang aja. Nanti Bapak bayar. Ternyata bayarnya lebih mahal daripada yang kita nyari sendiri. Ya, itu minimal 500 sampai 750 real. Berarti kalau Bapak langsung sini cuma habis duitnya. Hanya untuk dam doang. Ya. Itu di situ. Nanti Bapak setelah bayar itu dapat karcis. Ya Pak ya. Dapat karcis itu bukti bahwa Bapak sudah bayar dam. Kambingnya dipotong di mana Bapak nggak tahu. Karena itu pemerintah Saudi urusannya. Tapi kalau di yayasan atau KPH atau nanti dikoordinir bagian dari KPH, maka dikoordinir biasanya beli Pak. Kalau beli tolong hati-hati kalau yang punya channel. Di sana juga banyak Abu Jahal sama cucunya masih banyak. Pak, Bu, cucunya Abu Jahal masih hidup. Masih banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu lain masih banyak. Ya. Bapak Ibu, itu gambarannya ya. Nah nanti jam itu kalau yang di yayasan nanti dibelikan, misalnya nanti 500 misalnya ya, 500
nanti diberikan kambing, nanti Bapak diajak ngelihat kambingnya. Cuman sekarang agak beda dikit Pak. Kalau kemarin di 19 kami masih bisa menyaksikan langsung. Artinya kami datang kambing, dipotong satu-satu kita menyaksikan. Sekarang nggak bisa lagi Pak. Kalau kemarin informasinya kambing itu dipotong, kita hanya masuk saja, dibacakan, kemudian dipotong, tidak dilihatkan. Kalau dulu boleh yang satu-satu Pak. Maka kita bisa potong di samping korbannya. Nanti kita akan cari tempat pemotongan hewan. Gitu ya Pak ya. Nah, tamatun ini Bapak Ibu berarti kita hajinya modelnya umroh dulu baru haji. Ada yang kedua haji doang. Haji doang pokoknya, nggak ada umroh langsung. Namanya haji ifrad. Indonesia sulit sekali Pak ya. Hampir nggak bisa Indonesia karena kita waktunya panjang Pak. Itu selamanya pakai baju ikram terus. Kita pakai baju 4 hari 5 hari aja, larangannya banyak banget Pak itu. Larangannya banyak. Kemudian yang ketiga haji dulu baru umroh. Namanya coba. Ayo, tahu belum? Haji kiron namanya. Haji kiron berarti haji dulu baru umroh. Ada yang langsung haji dan umroh sekaligus. Itu juga namanya kiron beda. Artinya berbarengan ya sekaligus ya. Nah itu harus sekalian. Tapi kita nggak usah mikirin itu Pak. Dan malah pusing ya. Kita ini hajinya pokoknya tamattu, enggak tamattu juga lah. Jadi bukan ya. Kita tamattu Pak. Udah dipilih oleh orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia dan sepakat semua kita paling cari yang paling mudah karena orang Indonesia ini banyak yang ngeyel. Karena kalau sampai kita pakai ifrad atau apa kiron Pak, pakai baju ifrad selama haji, bayangin Pak. Nanti Bapak akan lihat orang yang pakai baju ifradnya lecek Pak, sampai apa ini kayak hitam gitu ya. Coklat-coklat itu Pak, umel itu memang dia pakai selamanya sampai haji selesai. Gak boleh pakai baju lain. Kalau kita bapak-bapak nanti baju ihramnya Pak itu bersih Pak. Setelah selesai, kalau kita kan nanti karena umroh dulu ya. Nanti saya umroh dulu nih kita nih, misalnya gelombang kedua, ini gambaran. Gelombang kedua kan nanti pakai ihramnya biasanya di Jakarta Pak, di Bandara Soekarno-Hatta, atau di sini. Di mana nih? Di Islamic Center Jenazah. Tapi biasanya memang Pak, kemarin saya Pak, pertama kali diberlakukan Arab Budi itu kan tahun 2019. Kami berangkat memang. Itu akan buat memang Pak. Karena pakai di sini agak repot Pak ternyata Pak. Karena kita mau naik bus, mau naik pesawat, pindahkan segala macam. Kemudian di Jakarta kita mau pakai di bandara, ternyata waktunya sempit sekali. Turun dari pesawat kecil, kemudian ditaruh di apa namanya itu, ada pemeriksaan sedikit, karena pemeriksaan lengkap di sini ya.